Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, khususnya untuk kelas 11 jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran SMK Teknologi. Pada video kali ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran Humas dan Keprotokolan. Adapun materi dalam mata pelajaran Humas dan Keprotokolan yang akan kita bahas adalah pengertian dan definisi humas. Pasti anak-anakku sekalian pernah mendengar kata humas. Jadi humas itu akronim dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggrisnya sering dikenal dengan public relation atau PR ya. Nah, pentingkah humas dalam kehidupan manusia? Oh, sudah pasti sangat-sangat penting. Nampaknya kalau tidak ada humas, kita tidak mampu meyakinkan seseorang. Karena humas sendiri itu sudah ada sejak dari nenek moyang kita yang pertama kali. Manusia yang pertama kali turun ke bumi, siapa itu? Yaitu Nabi Adam dan Hawa. Adam itu mengenalkan semua jenis-jenis barang kepada Hawa. Nah, gitu. Begitupun Adam mampu meyakinkan Siti Hawa. Nah, itu bagian dari humas ya. Nah, cuman pada waktu itu memang belum ada masyarakat luas. Ya gimana belum ada masyarakat luas? Memang kan yang baru ada hanya nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Baik, kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian, lalu apakah harus ada syarat tersendiri untuk menjadi humas? Ya sebenarnya sih tidak ada syarat, tapi harus ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menjadi humas yang profesional. Apa saja itu? Nah, ini Bapak cantumkan, Bapak sampaikan. Ini yang harus ada di dalam diri kita ketika kita ingin menjadi humas yang profesional. Yang pertama, mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter. Udah pasti Bapak sama kalian memiliki karakter yang berbeda. Mungkin Bapak lebih sabar, kalian tidak sabaran. Atau begitu pun sebaliknya, Bapak yang sabar, kalian yang tidak sabaran. Oh, sama aja ya. Baik, kemudian anak-anakku sekalian, yang kedua apa? Yang kedua yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, ini dia. Saya jangankan berkomunikasi, ngomong aja kadang masih belepotan. Apakah saya mampu untuk menjadi humas yang profesional? Jawabannya tentu mampu. Yang penting kita benar-benar mau belajar gimana cara berbicara dengan baik, gimana menghadapi orang banyak, gimana cara menghadapi seseorang yang memang itu susah sekali untuk kita yakinkan. Nah, kita nanti akan belajar di mata pelajaran Humas dan Keprotokolan. Karena salah satu hal yang harus ada, yang harus kita dapatkan di mata pelajaran humas, kalian mampu berbicara di depan publik atau di depan teman-teman kalian minimal itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Buat anak-anakku sekalian kelas 11 yang sudah atau aktif di dalam organisasi, khususnya di lembaga SMK Teknologi, bersyukur karena di situ salah satu kesempatan buat kalian untuk menggali potensi kalian. Gimana caranya saya berkumpul dengan teman-teman yang memang berbeda karakter, gimana caranya saya menahan emosional saya, gimana caranya saya mengambil hati mereka. Nah, di sini kesempatan kita buat belajar. Kemudian selanjutnya, memiliki imajinasi. Nah, sebagai seorang humas, sebagai atau syarat menjadi praktisi humas harus memiliki banyak ide. Ketika dengan cara satu kita tidak mampu meyakinkan, harus ada cara yang kedua. Cara yang kedua tidak mampu juga, cara yang ketiga terus trial and error, mencoba dan mencoba. Itu anak-anakku sekalian ya, yang ada atau yang harus kita miliki sebagai seorang humas yang profesional. Kemudian yang keempat, kemampuan mencari tahu. Nih, ini yang paling penting. Jadi ketika ada suatu masalah, suatu problem, ada trouble di dalam organisasi, kita harus mampu. Atau misalkan, oh ini terjadi kecemburuan sosial, misalkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang satunya. Nah, kita harus mampu tuh apa yang menjadi penyebab mereka itu
adanya kecemburuan sosial. Nah, kalian harus mampu dan kemudian cari ide gimana caranya mereka supaya tidak menjadi cemburu lagi. Nah, kemudian selanjutnya kemampuan mencari tahu. Ini pentingnya untuk menjadi humas yang profesional. Humas itu jangan diam diri. Dia harus mampu menjemput bola. Dia harus mampu memecahkan segala sesuatu. Yang orang-orang belum tahu, sebagai seorang humas harus tahu nih, problem sampai ke akar-akarnya. Misalkan ada permasalahan tentang ketenaga kerjaan. Nah, kalian harus mampu tuh kemudian mungkin misalkan kalian sebagai seorang public relation di suatu lembaga atau suatu perusahaan dan kemudian perusahaan kalian akan mengalami collapse atau kebangkrutan. Kamu harus tahu tuh mencari sumber masalahnya, apa yang menyebabkan perusahaan saya kok menjadi bangkrut. Kemudian kalian keluarkan, cari imajinasi, cari ide-ide untuk mengembalikan atau menormalkan kembali perusahaan kalian. Nah, ini jadi ada 5 syarat untuk menjadi praktisi humas. Yang pertama, mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik, pandai mengorganisasikan segala sesuatu, memiliki imajinasi, dan yang terakhir kemampuan mencari tahu. Dicatat itu. Nih dia, sekarang kita lanjutkan. Ini hal yang paling penting. Tadi materi yang kita bahas adalah sejarah kehumasan. Jadi humas itu mulai dikenal sejak tahun 1881. Di mana? Di Amerika Serikat, yaitu dengan berdirinya organisasi profesi public relation. Apa itu organisasinya? Public Relation Society. Nah, itu di Amerika Serikat. Kemudian di Inggris ada lagi, apa itu? Institute of Public Relation. Jadi ini sejarah humas. Jadi humas itu mulai dikenal sejak tahun 1881. Dicatat. Di mana pertama kali dikenal? Di mana dikenalnya? Mohon maaf ya. Di mana dikenalnya? Yaitu di Amerika Serikat dengan organisasi yang bernama Public Relation Society. Kemudian ada di Inggris juga, yaitu sama aja humas atau public relation. Dia memiliki organisasi juga, apa itu? Institute of Public Relation. Lalu selanjutnya, menurut Frank Jeffkin, seorang ahli public relation, jadi menyebutkan bahwa praktik public relation. Jadi kalian kalau mendengar atau melihat kata PR itu apa sih? Jadi PR itu singkatan dari public relation atau yang dikenal di dalam bahasa Indonesia humas atau hubungan masyarakat. Jadi Frank Jeffkin ini seorang ahli public relation menyebutkan bahwa praktik public relation atau PR telah dilakukan oleh I.P. Ledbetter-Lee. Catat. Untuk apa? Untuk Amerika Serikat, yaitu Coal and Railways pada tahun 1906 atau 1906. Jadi ini Frank Jeffkin itu seorang ahli public relation menyebutkan bahwa praktik PR telah dilakukan oleh I.P. Ledbetter-Lee. Nah, ini seorang tokoh public relation. Untuk apa? Untuk US, Amerika Serikat ya. Coal and Railways pada tahun berapa? 1906. Lalu selanjutnya di Inggris, public relation juga telah dijalankan oleh pemerintah Perdana Menteri Lloyd George. Lloyd George. Praktik public relation ini bertujuan apa nih di Inggris? Bertujuan untuk mempublikasikan. Apa mempublikasikan? Jadi menyebarluaskan program kesehatan, pensiun, dan permodalan bagi rakyat pada tahun 1920-an. Nah, jadi semua lembaga, semua instansi itu pasti memiliki atau ada bagian tentang humasnya, ada bagian yang membidangi humas atau public relation. Nah, ini di Inggris yaitu dijalankan oleh pemerintah Perdana Menteri Lloyd George.
praktek PR ini bertujuan untuk apa? Menyebarluaskan program kesehatan. Jadi program kesehatan itu pertama nggak serta-merta ada di Inggris. Diapakan dulu? Dipromosikan dulu. Kemudian dana pensiun juga dipromosikan dulu kepada masyarakat. Diyakinkan. Jadi ketika ada program kesehatan, nanti masyarakat akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian dana pensiun juga seperti itu. Kalau humas tidak mampu meyakinkan masyarakat, maka tidak akan ada program pensiun. Kemudian permodalan bagi rakyat juga diyakinkan gitu. Jadi sama-sama diuntungkan, perusahaan diuntungkan, masyarakat diuntungkan. Nah, itu pentingnya humas. Jadi humas sudah diterapkan sejak kita sebelum lahir. Jadi penting banget, apalagi di zaman era teknologi atau zaman modern saat ini. Dunia udah semakin maju, semua teknologi, semua perusahaan itu berlomba-lomba gimana caranya perusahaan itu maju. Nah, ini tidak lepas dari kehebatan seorang humas meyakinkan masyarakat, ya anak-anak sekalian. Lalu selanjutnya, perkembangan praktik humas dengan bersamaan dengan semakin dia sadari akan kebutuhan untuk menjelaskan aktivitas organisasi, usaha maupun sosial dan lain sebagainya. Ini selanjutnya. Jadi ada seorang pakar, seorang tokoh ya, yaitu yang bernama Rosadi Ruslan, SHMM, membagi perkembangan relation di Indonesia dalam 4 periode. Nah, ini mulai masuk nih. Humas ke Indonesia, public relation mulai berkembang di Indonesia. Ini menurut Rosadi Ruslan itu dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama itu dimulai tahun 1962. Nah, gitu. Jadi di Indonesia secara resmi pembentukan humas lahir melalui apa? Presidium Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau definisi humas. Ini periode yang pertama. Menurut siapa? Menurut Rosadi Ruslan. Jadi ini mulai masuk nih humas ke Indonesia. Jadi humas di Indonesia itu berkembang mulai tahun 1970-an sebenarnya gitu ya. Tapi ini menurut Rosadi dibagi menjadi 4 periode. Nanti kita lihat ini. Nah, kemudian periode selanjutnya yaitu dimulai pada tahun 1967 sampai dengan 1971. Jadi pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau yang disingkat Bakohumas. Lalu indikator pada periode ini yaitu membentuk tata kerja badan ini antara lain ikut serta sama-sama ya. Jadi ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam apa? Dalam pembangunan khususnya di bidang penerangan dan kehumasan serta melakukan pembinaan pengembangan profesi kehumasan. Ini. Jadi menurut Rosadi Ruslan itu terbagi menjadi 4 periode humas mulai berkembang di Indonesia. Kemudian pada tahun 1967 tepatnya berdiri koordinasi antar humas departemen atau lembaga negara yang disingkat BAKOR yang secara ex officio dipimpin oleh pimpinan pada setiap departemen. Jadi setiap divisi ya. Mereka memiliki humas dan dipimpin oleh departemen itu sendiri. Kemudian tahun 1970 sampai dengan 1971 BAKOR diubah menjadi Bakohumas. Jadi nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ada periode ketiga. Nah, kemudian pada periode ketiga itu pada tahun 1972 sampai dengan 1993. Pada periode ini ditandai dengan munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Kemudian tanggal 15 Desember 1972 didirikannya Himpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah seperti Joyo Negoro, mantan Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Marah Junus, mantan Kahubmas Pertamina ya. Lanjutnya, kemudian pada Konvensi Nasional Humas di Bandung akhir tahun 1993 lahirlah Kode Etik Kehumasan Indonesia atau yang disingkat dengan KEKI.
Perhumas juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Association atau IPRA atau IPRA dan ASEAN Public Relation Organization atau FAPRO. Itu pada periode ketiga. Selanjutnya, tanggal 10 April 1987 di Jakarta terbentuklah suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APPRI. Tujuannya adalah apa? Sebuah wadah. Kemudian sebuah wadah profesi berbentuk organisasi perusahaan-perusahaan public relation yang independen, konsultan jasa kehumasan. Independen itu berdiri sendiri gitu ya. Jadi tidak berpihak kemanapun. Tayan. Kemudian selanjutnya pada periode keempat nih. Periode keempat dimulai pada tahun berapa? 1995 sampai sekarang. Periode ini public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus spesialisasi PR atau public relation atau humas hubungan masyarakat bidang industri pelayanan jasa dengan indikator sebagai berikut. Yaitu tanggal 27 November 1995 terbentuklah Himpunan Humas Hotel Berbintang. Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas bidang jasa perhotelan berkaitan erat dengan organisasi PHRI atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Dan selanjutnya tanggal 13 September 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas. Oleh siapa? Oleh Gubernur BI Sudrajat Jiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat humas public relation officer baik bank, pemerintah atau himbara, swasta, perbanas dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia. Itu ya, anak sekalian. Dan ini sejarah-sejarahnya nanti kita akan bahas ketika lebih dalam ketika nanti praktik pas pertemuan kita minggu berikutnya ya untuk mata pelajaran humas dan keprotokolan. Karena ini videonya terbatas, kemudian ukurannya pun terbatas, Bapak hanya akan memperkenalkan sedikit demi sedikit, nanti akan Bapak sampaikan materinya melalui blog Bapak ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengertian hubungan masyarakat. Jadi apa sih itu humas? Nah, jadi humas berkembang secara bertahap mulai sejak peradaban Romawi kuno, kemudian pada zaman Renaissance dan profesi yang merupakan zaman baru. Pada zaman permulaan baru ini orang menitik beratkan pada pentingnya individu dan pendapat masyarakat atau public opinion. Tuh, jadi pengertian humas. Selanjutnya, jadi kata humas, nah ini yang paling penting, catat. Semuanya juga penting ya. Ini catat. Jadi kata humas itu berasal dari terjemahan bahasa Inggris. Apa itu? Yaitu relation. Yaitu hubungan yang terjadi tidak hanya sekali saja, tetapi hubungan yang berulang-ulang atau ya konsisten, terus-menerus, yang di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran, ide-ide yang mempunyai nilai tersembunyi dan sulit diukur secara material. Jadi humas berasal dari terjemahan bahasa Inggris. Apa itu? Relation. Lalu sedangkan masyarakatnya dalam bahasa Inggris disebut community atau public, yang berarti sekelompok atau segolongan orang yang terdiri atas orang-orang yang berpandangan sama, kebudayaan yang sama, mempunyai perhatian yang sama terhadap sesuatu, berkepentingan atau minat yang sama, jumlah anggota serta tempatnya tidak tertentu. Nah, itu komunitas atau community ya, community atau public, public masyarakat. Sehingga dalam bahasa Inggris humas itu biasa disebut dengan public relation. Jadi publiknya itu masyarakat, kemudian relasinya itu hubungan. Jadi hubungan masyarakat itu public relation. Oke, jadi kalian nanti kalau kuliah, misalkan saya ingin memperdalam ilmu humas, kuliah aja jurusan PR, public relation. Betul ya, anak sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, menurut para ahli, oke, sampai sini paham belum? Itu ya. Nanti kalau belum paham, kita musyawarah atau kita diskusikan di grup WhatsApp ya, anak sekalian. Tetap semangat. Kemudian menurut para ahli, yang pertama menurut Edward L. Bernays. Siapa dia? Pelopor humas di mana? Di Amerika Serikat. Dalam bukunya yang berjudul Public Relation yang dirilis tahun 1952, ia menjelaskan bahwa humas mempunyai 3 fungsi.
Nih, ingat-ingat. Jadi menurut Edward Bernays memiliki 3 fungsi humas itu. Apa aja? Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat. Jelas. Humas berdiri itu memberikan informasi yang sejelas-jelasnya tanpa menutup-nutupi. Tuh, humas ya. Artinya gimana perusahaan itu akan maju ya. Jadi gimana caranya perusahaan itu akan berkembang. Humas ini mempromosikan kepada masyarakat, memperkenalkan kepada masyarakat mulai dari hal yang terkecil sampai yang paling umum atau khusus sampai yang paling umum. Ini humas. Kemudian yang kedua apa? Mengajak masyarakat. Jelas. Tujuannya adanya hubungan masyarakat atau humas itu untuk merubah pemikiran yang mereka tadinya tidak mau. Gimana caranya supaya mereka menjadi mau. Yang tadinya mereka tidak mau ikut terlibat, gimana caranya bisa mau terlibat. Ini dibutuhkan skill tertentu untuk menjadi seorang public relation, itu ya. Kemudian melakukan usaha-usaha untuk menyatukan sikap dan tindakan suatu lembaga saat suatu lembaga atau organisasi dengan publiknya atau sebaliknya. Jadi melakukan usaha-usaha untuk menyatukan sikap. Gimana caranya perusahaan pengen A, kemudian masyarakatnya pengen B. Atau lembaga yang satu pengen A, masyarakatnya pengen B. Gimana caranya supaya hal tersebut bisa diambil jalan tengahnya. Nah, ini tugas dari hubungan masyarakat ya. Mulai dari gaya berbicaranya kalian harus perdalam, kemudian cara meyakinkan seseorang gimana caranya gitu ya. Baik, selanjutnya ada lagi ahli yang mengatakan, siapa ini? J.C. Seidel, PR Director, Public Relation Director, States of New York, yang mengatakan bahwa humas adalah proses kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh iktikat baik atau yang biasa disebut dengan goodwill dan pengertian dari para langganan, pegawai, dan publik pada umumnya. Ini menurut Seidel, PR Director ya. Jadi humas itu proses kontinu secara berkesinambungan terus-menerus dari usaha-usaha manajemen mengatur untuk memperoleh itikat baik. Jelas segala sesuatu yang dilakukan humas pasti untuk kemaslahatan baik itu masyarakat maupun perusahaan, baik itu tenaga kerja maupun perusahaan, baik rakyat maupun pemerintah. Nah itu, jadi ada itikat baik. Inilah tujuan dari humas. Jadi sebagai humas tidak boleh berpihak kepada satu pihak, harus berdiri di tengah-tengah. Gimana menyelesaikan masalah, gimana caranya menemukan solusi di dalam suatu permasalahan. Ini tugas dari humas. Ini menurut Seidel, PR Director ya. Lalu selanjutnya apa lagi nih? Usaha ke dalam dilakukan dengan mengadakan analisis. Jadi ketika di dalam atau internal lembaga, apa yang harus dilakukan oleh humas yaitu dengan mengadakan analisis. Analisis itu apa? Pengamatan, mengamati. Jadi mencari hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah. Tuh ya. Kemudian sedangkan upaya di luar, apa yang harus dilakukan oleh humas yaitu dengan mengadakan pernyataan. Jadi setelah mengetahui hal-hal yang ada di dalam, kemudian melakukan pernyataan, menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh hal-hal yang terjadi di dalam lembaga, instansi ataupun perusahaan dan lain sebagainya. Ini menurut Seidel ya. Kemudian ada lagi menurut The International Public Relations Association atau IPRA. Jadi lembaga ini merumuskan pengertian humas sebagai fungsi memanajemen, mengatur dari budi. Budi itu berarti sama dengan hasil dari perbuatan yang dijalankan secara berkesinambungan, kontinu, secara terus-menerus dan berencana dengan nama organisasi-organisasi atau lembaga yang bersifat umum dan pribadi yang berusaha. Kemudian menurut The International atau IPRA ini tadi memperoleh dan membina pengertian, kemudian simpati serta dukungan dari siapa? Dari mereka yang ada sangkut pautnya atau ada keterlibatan dengan dengan bertujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijakan dan ketatalaksanaan. Hal itu dilakukan guna mencapai kerjasama yang lebih produktif dan melaksanakan kepentingan yang lebih efisien.
Itu ya. Ini menurut The International IPRA. Nah, selanjutnya nih ada lagi. Jadi arti kata public dalam public relation ya, kalau tadi kan pengertian humas ya, kemudian ada kata relation, ada kata public. Nah, ini arti kata public dalam public relation. Apa itu? Adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu seperti minat dan kepentingan yang sama. Maka itulah, nanti disitulah akan ada yang mewakili, yaitu sebagai organisasi atau lembaga kehumasan. Kemudian adapun pengertian public dalam public relation meliputi public internal. Siapa public internal? Berarti public internal itu masyarakat yang ada di dalam ruang lingkup ada lembaga, instansi atau perusahaan. Kalau di perusahaan siapa itu? Karyawan. Kemudian pemegang saham atau pemilik. Kemudian public eksternalnya masyarakat yang ada di luar siapa? Pelanggan. Itu pelanggan itu siapa? Berarti pembeli itu ya. Kemudian pemerintah, pers itu siapa sih? Wartawan dan masyarakat di luar itu ya. Jadi pengertian public dalam public relation meliputi public internal dan public eksternal. Jadi ada dua. Kemudian kalau arti kata public dalam public relation itu sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu dan minat atau kepentingan yang sama itu ya. Ada 3 unsur penting kegiatan PR atau public relation. Yang nomor 1, kegiatan perusahaan atau instansi. Kemudian yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis, mendapat dukungan masyarakat. Ini jadi ada 3 unsur penting kegiatan PR. Ingat-ingat nih, 3 unsur penting kegiatan PR atau public relation. Yang pertama apa? Kegiatan perusahaan atau instansi, menciptakan hubungan yang harmonis, jelas. Kemudian mendapat dukungan masyarakat. Tuh ya. Kemudian tujuan humas adalah mendapat dukungan yang diharapkan secara standar dan sukarela dari siapa? Dari masyarakat. Setelah kita yakinkan bahwa nanti ada hal-hal yang akan atau proyek yang akan kita lakukan. Jadi bagaimana meyakinkan masyarakat, kemudian mereka mendukung kegiatan dan rencana kita, gitu ya. Selanjutnya, kesimpulan dah. Humas adalah proses yang terus-menerus dari kegiatan manajemen untuk memperoleh itikat baik dan saling pengertian daripada relasinya. Siapa relasi itu? Relasi itu berarti teman, ya, teman kerja. Kemudian yang bekerja sama dengan kita, gitu ya. Kemudian selanjutnya, humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian masyarakat lebih baik yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seorang organisasi. Itu. Jadi pada intinya humas itu tujuannya adalah merubah pemikiran masyarakat, yang merubah pemikiran masyarakat meyakinkan dengan hal-hal yang akan kita lakukan gitu, berkenaan dengan yaitu tadi berkenaan dengan tujuan yang diharapkan atau kemaslahatan yang diharapkan dari kedua pihak. Salah satunya kalau di perusahaan berarti perusahaan dan pegawainya. Itu saja materi yang dapat disampaikan pada video kali ini. Bapak yakin ini adalah pertemuan yang kedua ya, membahas tentang sejarah dan definisi humas. Silahkan nanti kalian cari sumber informasi dimanapun, nanti kita diskusikan. Dan nanti akan Bapak jelaskan lebih dalam pada saat praktik ya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.